Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan lanjutan daripada kajian rutin Islamiyah Aqidatut Tauhid. Pembahasan kita masih terkait dengan masalah keimanan. Persoalan ini berulang kali dan senantiasa disampaikan bahwa persoalan iman itu adalah persoalan yang sangat besar, terutama di dalam agama kita ini. Orang tanpa iman pasti dia akan mengalami tiga kondisi hati, tiga penyakit di dalam hatinya. Kondisi kejiwaan yang pertama adalah khaifah. Orang yang tidak memiliki iman, dia selalu khaifah, hatinya selalu takut. Artinya orang yang beriman itu di dalam Al-Quran dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman tidak ada rasa takut di dalam hatinya, tidak takut apa yang terjadi besok, apa yang terjadi di kemudian hari. Walahum yahzanun. Orang yang beriman, dia tidak akan bersedih apa yang telah berlalu. Artinya orang beriman itu pasti memiliki jiwa yang kuat. Yang kedua, tanpa iman ma'asyiral muslimin adalah ta'iha. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak punya pendirian, tidak jelas apa yang mau dilaksanakan hari ini. Kita orang yang beriman, hari ini hari Jumat, kalau Allah berikan usia yang panjang, pasti di dalam pikiran kita sudah terbayang sejak tadi malam sampai sekarang kita mau sholat Jumat di mana. Pasti ini adalah hari Jumat, kita ingin manfaatkan, memperbanyak sebanyak mungkin bacaan-bacaan salawat kepada baginda Nabi SAW. Orang beriman, ma'asyiral muslimin, hidupnya, tujuan hidupnya Bapak Ibu sekalian itu adalah terarah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di dunia ini tanpa iman adalah dhaifah. Pasti lemah. Jiwanya selalu lemah. Walaupun fisiknya kuat, dia tidak bisa melakukan kegiatan seperti ini. Betapa banyak orang tua, saudara-saudara kita yang secara fisik sudah lemah, akan tetapi memiliki iman. Keimanan itulah yang membuat dia kuat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lebih sehat, tapi karena tidak memiliki iman, imannya lemah, maka fisiknya pun menjadi lemah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah pengajian dan kajian tentang keimanan kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan keimanan kepada malaikat. Apa maksud daripada kita beriman kepada malaikat? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah menyaksikan di salah satu konten Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sengaja dan sekaligus ini memberikan kepada kita semua gambaran secara umum tentang keimanan. Dia sengaja mendatangi anak-anak kita, generasi-generasi kita Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai umur, sampai pada jenjang mahasiswa. Mereka ditanya dengan pertanyaan yang sangat mudah. Sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam. Ada yang sama sekali tidak bisa menyebutkan apa yang semestinya kita imani. Generasi-generasi seperti inilah yang sangat berbahaya. Dia akan terombang-ambing di jalan. Mereka tidak bisa menjawab ada berapa rukun iman.
Yang kedua, dia tidak tahu apa pilar-pilar rukun daripada keimanan. Bukan hanya terjadi di wilayah kita, di daerah kita, di negara kita, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi negara yang notabene begitu banyak memiliki ulama-ulama, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Saudi pun hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di antara mereka banyak pemuda-pemuda mereka yang tidak mengenal lagi apa itu rukun iman. Janganlah kita hanya meninggalkan, mewariskan kepada generasi kita, Bapak Ibu sekalian, dengan harta yang banyak. Harta yang banyak tanpa keimanan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tinggalkan kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, dengan kemegahan dunia tanpa kita wariskan kepada mereka keimanan. Ini yang mesti kita risaukan. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, bahwa segala fasilitas-fasilitas nantinya dalam kehidupan akhirat uiddat lil muttaqin, hanya dipersiapkan kepada orang yang bertakwa. Seluruh kenikmatan-kenikmatan akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis oleh para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah ummus sunnah. Hadis ini katanya adalah ummus sunnah, induk daripada seluruh pokok-pokok inti daripada ajaran Islam. Hanya satu hadis, tapi disinilah Islam, Bapak Ibu sekalian, seluruh turunan-turunan pembahasan di dalam agama itu semua bersumber daripada hadis ini. Hadis apa itu, Bapak Ibu sekalian? Adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu waktu ketika kami sementara bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua duduk bersama Nabi. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi. Syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi syi'r. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian putih-putih. Sinin na pakaian nama putih mana? Syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi syi'ri. Rambutnya sangat hitam dan bersih. La yura alaihi atharus safar. Kalau melihat daripada penampilan orang yang baru datang ini, la yura, tidak terlihat ada tanda-tanda orang ini datang dari kejauhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak satu pun orang yang tahu siapa orang ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, syadidu bayadi thiyabi, pakaiannya begitu putih, tidak ada noda, tidak ada debu. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Ia kuirite pacin na ia tahu wewe kanja na pakaian na kanja na rapin na uluana. Orang ini bukan datang dari jauh, tapi anehnya la ya'rifuhu minna ahada. Tidak satu pun di antara kami yang tahu. Ni gataui. Ternyata yang datang ini, Bapak Ibu sekalian, intinya 2 hari 3 hari setelah itu napai napau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang datang itu adalah Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Yang datang dulu itu adalah Jibril. Yang datang dulu itu adalah malaikat yang sangat mulia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dia kemudian mendekat kepada Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Mak depe oko nabita na pasitumpu i utu na pada utu. Na inapa Bapak Ibu sekalian, fawada fakaihi ala fakhidaihi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah.
Jadi mapatumpu utu inabitta. Na inapa napatadang ipala lima nakko ya si natopan na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua versi penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan fawada'a kafaihi ala fakhidaihi, napatadang idua ipala lima na okkumatoha ya si natopan na ali na Jibril. Tapi yang katopoy maka day napalin na iliman na okku ya si natopan na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tahu dari sini bapak-bapak dan ibu sekalian? Dari hadis yang baru saja kita dengarkan, bainana ma nahnu julusun. Disinilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik kemuliaan makhluk termulia bapak ibu sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tanah pujila ada situ dagang ngisi bawa sahabat. Dia tidak duduk sendiri bapak ibu sekalian, diberikan fasilitas. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau mengatakan bahwa rahasia kenapa Rasulullah dicintai oleh para sahabat melebihi cintanya kepada diri dan kedua orang tuanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia. Namun bapak ibu sekalian, selalu bergaul, dia bergaul kepada siapapun dengan penuh kelembutan. Kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang, maka bergaullah dengan siapapun dengan pergaulan yang lembut. Berikan kelembutan hati, jiwa, berikan senyum ini bukan hanya kepada mereka para pejabat, petinggi, tapi berikan untuk semuanya. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Tali situ datudang sahabat. Yang kedua, apa yang kita bisa saksikan bapak ibu sekalian dari hadis ini, bahwa betapa para sahabat bapak ibu sekalian begitu bersungguh-sungguh memperhatikan setiap peristiwa-peristiwa bapak ibu sekalian, termasuk kedatangan tamu yang tidak ditahu ini. Dia begitu melihat secara rinci bahwa yang datang ini si patumpu utu inabita. Onro gampanaro, onro jannanna, begitu perhatiannya para sahabat terhadap kehidupan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa melihat bapak ibu sekalian tangan Jibril dia letakkan di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Jibril? Pastilah kedatangan Jibril bapak ibu sekalian adalah untuk memberikan informasi-informasi besar yang mesti diketahui oleh para sahabat dan juga kepada kita para umatnya bapak ibu sekalian. Yang ditanyakan bapak ibu sekalian yang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, ponga gari agaya seselong. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan orang Islam adalah orang yang menyaksikan mapi jeppu bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita tentu bapak ibu sekalian berulang kali mengucapkan kalimat ini. Sebagai informasi bapak ibu sekalian, siapa yang sudah mengucapkan kalimat ini, nanti pada akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan seluruh umatku dari neraka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu pentingnya kalimat ini. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini dijamin pasti masuk surga. Ala qadari a'malihim, namun ditentukan kadar amal ibadahnya. Jadi kopura ni maka la ilaha illallah, tidak ada yang kekal. Kita tidak kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, bahwa setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa tuqimas sholata, orang Islam itu ma'asyiral muslimin mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, serta menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, beliau ditanya oleh Jibril, mal iman. Inilah yang menjadi topik pembahasan kita bapak ibu sekalian. Jadi ternyata tadi itu Rasulullah
purana na pau makadaya saleng salam makwa men rehat ji ko paulai. Ternyata Jibril Bapak Ibu sekalian mengatakan, shadaqata, engkau betul wahai Muhammad. Inilah yang kemudian membuat para sahabat kembali terheran Bapak Ibu sekalian, fa'ajabana lahu. Kami heran siapa orang ini, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ditanyalah pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian, mal iman, apa itu iman? Siapa itu orang beriman? Apa rukun iman? At-Tabari, As-Sa'di, bahkan seluruh ulama Bapak Ibu sekalian, tidak boleh seseorang beriman hanya kepada Allah. Dia mesti wajib, sayogianya Bapak Ibu sekalian, sejatinya orang yang beriman mesti mengimani seluruh daripada rukun-rukun iman. Mengimani Bapak Ibu sekalian sebahagian dan tidak mengimani yang lain. Ataukah mengimani 5 tapi tidak beriman kepada salah satu daripada rukun Islam, maka orang seperti ini Bapak Ibu sekalian masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi disayangkan sekali kalau ada di antara umat Nabi ini yang tidak mengerti apa itu rukun iman, karena itu mesti masuk di dalam hati. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan beriman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Keenam inilah yang mesti menjadi keimanan di dalam hati seseorang. Jangan tidak mengimani salah satunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, As-Sa'di mengatakan, wa'lam annal kufra bi syai'in min hadhil madhkurat kal kufri bi jami'iha. Tidak mengimani semuanya, bahkan tidak mengimani salah satunya, sama artinya kita telah mengkafirkan atas seluruh rukun-rukun iman. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, antu'mina billah. Sudah kurang lebih 10 kali pertemuan kita bahas antu'mina billah, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi dari suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat berbicara tentang iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Apa yang kita pahami tentang Rabbul alamin? Ya, kadang kita hanya menerjemahkan bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Padahal pengertian daripada alamin, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah itu alam namanya. Kita ini adalah alam, hewan, binatang, tumbuhan, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah pasti itu ciptaannya. Rabbu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Yang kita puji itu adalah Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Rabbu itu adalah yang pencipta, pencipta alam. Rabbu itu Bapak Ibu sekalian adalah bukan hanya menciptakan, tapi dia pula yang memilikinya. Rabbu itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya menciptakan, memilikinya, tapi dia pula yang memelihara dan mengaturnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa congkak manusia Bapak Ibu sekalian, kadang kita menganggap bahwa seseorang bisa mencipta. Sang pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan di dalam Al-Qur'anil Karim dikatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian kepada siapapun yang merasa hebat dengan ilmunya, merasa hebat dengan pengetahuannya. Innal ladzina tad'una min dunillah,
Sesungguhnya orang-orang yang engkau anggap itu sebagai penolongmu selain daripada Allah, yang kamu sembah selain daripada Allah, yang kamu anggap sebagai tandingan-tandingan Allah, coba kumpulkan mereka. Allah tantang kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, coba ciptakan satu lalat. Walaupun seluruh pakar ahli Bapak Ibu sekalian berkumpul, si puluh manang sini na tahu asang ngelena macam akan dipongalatala aki buah kocik di lala. Ini kita ditantang Bapak Ibu sekalian, sampai akhirat ini tantangan. Sehebat apapun ilmu Bapak Ibu sekalian, pasti pulung itu aceh perintangi puangin aki buah si di lala. La yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mereka mampu menciptakan satu lalat. Begitu banyak Allah menyebutkan binatang-binatang di dalam Al-Quran, mulai dari yang terkecil sampai kepada makhluk yang kita kenal begitu besar, sampai kepada malaikat-malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Allah sebutkan lalat, Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian nyamuk, Allah sebutkan lebah. Lebih besar dari itu Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian serangga-serangga yang lain. Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian binatang-binatang yang lain. Ada anjing, ada kera. Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian kuda dan seterusnya, alfil dan seterusnya. Tapi Allah meminta kepada orang yang mempertuhankan Bapak Ibu sekalian pengetahuannya, menganggap diri hebat dengan pengetahuannya, ciptakan lalat. Ternyata tantangan ini pernah diterima Bapak Ibu sekalian. 30 pakar biologi Bapak Ibu sekalian itu bertempat di Rusia, dikumpulkan para pakar biologi, dikumpulkan profesor-profesor. Tujuannya apa? Ingin menciptakan seekor lalat. 30 ahli biologi berkumpul Bapak Ibu sekalian, menghabiskan 10 tahun menguras daya pikiran mereka, sehingga setelah melebihi 10 tahun Bapak Ibu sekalian, dia kemudian mengumumkan kegagalannya. Mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Juga di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu menyebutkan di dalam Al-Quran, mengambil perumpamaan seekor nyamuk. Tidak ada yang menghendaki Bapak Ibu sekalian, ini binatang yang kita tidak harapkan kehadirannya. Tutu-datu dan angkanamu kalau lepas adik tumelo menamatin natap pangkanamu okoda cilita mengmu. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu. Kenapa Allah menyebutkan nyamuk yang begitu kita anggap sebagai makhluk yang sangat enteng, kita tidak pernah merasa berdosa memukul dan membunuhnya Bapak Ibu sekalian. Begitu hinanya di mata kita nyamuk, tapi Allah mengambil sebagai satu perumpamaan. Bapak Ibu sekalian, pernah ada penelitian seekor nyamuk yang sangat kecil diambil dan dibesarkan sampai 40 kali. Ternyata Bapak Ibu sekalian ditemukan betapa rumitnya dan betapa canggihnya anatomi tubuh nyamuk ini. Ternyata di atas kepalanya ada kurang lebih 100 pasang mata. Binatang yang ukurannya 0,001 gram ini Bapak Ibu sekalian, di kepalanya ada 100 mata. Ternyata di mulutnya Bapak Ibu sekalian ditemukan 48 gigi. Subhanallah. Agak-agak ya gampang Bapak Ibu sekalian. Belalainya Bapak Ibu sekalian memiliki 6 pisau. 6 pisau napune. Apa pisau? Ia komelo ni inatoa. Ia naro alena Bapak Ibu sekalian namo edendre ro. Dia membuat luka persegi 4. Kemudian 2 pisaunya melubangi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu dia berikan cairan yang bisa membius, sehingga kita tidak rasakan kau kata nato namo madari mak dek pinanmu nanti setelah hilang pengaruh bius itu kita baru merasakan gatal. Napa kimi bampungi lutuni mad. Di dalam tubuh nyamuk Bapak Ibu sekalian ternyata diketahui memiliki 3 jantung. Ada 3 jantungnya nyamuk itu.
Satu jantung utama, dua jantung yang mengendalikan ini sayapnya. Subhanallah bapak-bapak dan ibu sekalian, semakin kita mengetahui keagungan Allah, pasti kita akan semakin ta'zim pedek tuma perkara jari puang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertakzim kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Betapa indah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mudah kita mengeluarkan sesuatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh ibadah. Semakin kita mengetahui bapak ibu sekalian keagungan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ciptaannya, maka kita akan semakin memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di sini adalah penciptaan malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Mulai daripada makhluk yang kecil Allah tantang kepada kita, maka untuk pertemuan berikutnya bapak ibu sekalian kita akan berbicara bapak-bapak dan ibu sekalian tentang malaikat, kelebihan-kelebihan, bagaimana cara kita mengimani malaikat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sinina saji salam ala bikiki hadir. Apa manfaatnya kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, ta'zimul khaliq. Kalau kita tadi begitu terpana melihat bagaimana ciptaan Allah yang demikian kecil ini, manusia tidak mampu mendatangkan, menciptakan walaupun hanya seekor lalat dan seekor nyamuk. Dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia dan sangat agung adalah dengan menciptakan malaikat. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam surah Al-Isra. Ketika para guru-guru kita mengatakan bahwa tujuan perjalanan Isra dan Mi'raj adalah untuk menerima perintah salat 5 waktu, tapi di dalam ayat ini justru dikatakan linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah tidak secara langsung mengatakan untuk menerima perintah salat 5 waktu, tapi Allah mengatakan bapak ibu sekalian linuriyahu min ayatina, akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Salah sidi pitangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda abatongan pun Allah ta'ala adalah memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk wujud asli daripada malaikat Jibril bapak-bapak dan ibu sekalian. Bagaimana dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dia melihat bapak ibu sekalian tanda-tanda kekuasaan Allah di setiap tingkatan-tingkatan lain. Bagaimana dia melihat bapak ibu sekalian langit pertama ini ketika dibandingkan dengan langit kedua, bapak ibu sekalian, kata Rasulullah Muhammad SAW, illa kahalkatin mulqatin biardin falatin. Ternyata bumi yang kita tempati ini bapak ibu sekalian, jika dibandingkan dengan besarnya langit kedua, itu hanya sebesar gelang yang dilemparkan di tengah hamparan padang pasir. Dibandingkan ngilangi nomor sidi, si bawa langi nomor 2. Ternyata ye yondri yewe ibandingkan ipada mi gelange foto nama kunre ku yapeng ye kotangana padang. Bagaimana membandingkan langit kedua dan langit ketiga? Gabungan langit pertama, langit kedua jika dibandingkan dengan langit ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahalkatin mulqatin biardin falatin, juga persis sama seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang yang hamparan begitu luas. Begitu selanjutnya, ketika bapak ibu sekalian kita ingin mengetahui bapak ibu sekalian seperti apa itu kursi, maka kita bapak ibu sekalian juga menemukan dikatakan kahalkatin mulqatin biardin falatin, ipasipuluh malangi lopo nalangi pitu susungi. Ternyata jika dibandingkan dengan kursi hanya seperti satu gelang pada micik dia foto ya demperang oko tengana pada pasirnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dena pajak kiku-kiku sininna yewe ciptaan na puang Allah Ta'ala langi kiku-kiku onro tanakna onro eganna malaikat dena liwang nyepa ejari sangadina angka malaikat tatong angka malaikat suju angka malaikat mata sabi. Ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita dapatkan buktikan dengan ilmu dan teknologi, akan tetapi dengan keimanan, dengan mengetahui keagungan ciptaan Allah, maka pasti kita akan hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian dengan penuh ta'zim. Liwak bateta mapaka raja ripuang Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecil kita manusia dan tidak ada artinya jika kita tidak menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian samrah hasil asilina dari kutumata perhiasan malaikat. Pasti kita akan selalu bertakzim mapaka raja ki ripuang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada masih sekitar masalah samratul buah daripada apa yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekira demikian. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.